Peserta silahkan yang ingin bertanya kepada Bapak Sultan Emir ini, karena beliau setelah ini akan tidak bisa langsung, tidak bisa bersama dengan kita sampai di akhir karena beliau ada rapat mendadak mungkin di BI. Baik, dari teman-teman atau dari para peserta silahkan yang mau bertanya untuk berkomunikasi langsung dengan Bapak Sultan Emir Hidayat. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau mungkin di kolom chat? Kalau tidak bisa bertanya secara lisan, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Bapak Wahidullah. Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia sukses acara ini. Yang kedua, kepada Pak Sultan selamat hadir di Unisnu, Pak. Terima kasih Pak Wahidullah. Moga-moga kita bisa bertemu secara langsung, insya Allah. Oh iya. Ditunggu Bapak nanti insya Allah kedatangannya. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sultan kaitannya dengan optimisme dalam pengembangan produk keuangan syariah. Tetapi pada faktanya kalau melihat realitas yang ada, saya melihatnya pada aspek ini, Mbak, antara harapan dengan yang nyata itu sangat sangat jauh dari kenyataan kan gitu. Saya nggak tahu bagaimana kalau KNKS ini melakukan kebijakan-kebijakan sehingga kemudian di aspek perundang-undangan satu aspek itu, yang kedua di aspek mungkin strukturalnya di tingkatan sampai bawah, Pak. Karena kayak seperti KNKS sendiri ternyata memang tidak ada sampai bawah kan gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau di aspek kita menjalani kerjasamanya. Contohnya seperti gini, Pak. Kami para dosen itu ketika melakukan kerjasama itu relatif amat sangat terbatas ruang dan waktu, sehingga kadang-kadang kita itu melakukan kerjasamanya itu masih ada ketersumbatan sana sini kan gitu. Kira-kira apa kemudian langkah-langkah KNKS oleh yang dipimpin Pak Sultan ini kemudian bisa begitu cepat masif, karena lagi-lagi ketika berbicara masalah populasi Indonesia itu mayoritas Islam kan gitu, sehingga gerakan yang dilakukan oleh lembaga ini bisa memberikan manfaat lebih seperti prodi perbankan syariah. Melakukan kerjasama saya pikir masih jauh dari harapan, sehingga kemudian apa yang bisa kita akses teman-teman mahasiswa dan seterusnya itu bisa terrealisir. Terima kasih Pak Sultan. Terima kasih Pak Wahidullah. Baik, kemudian ini ada satu penanya lagi dari Bu Zara. Saya jawab dulu Pak Wahidullah, takut lupa. Oh gitu, ya, baik. Silakan untuk dijawab. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Wahidullah. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa KNEKS ini komite. Artinya di dalam komite itu ada banyak anggota. Nah, KNEKS itu bukan kami saja yang di manajemen eksekutif. Saya ini pertama mungkin saya sedikit ralat Pak. Saya bukan pimpinan KNEKS. Kalau pimpinan KNEKS saya harus menang pemilu dulu. Saya harus menang pemilu presiden. Karena pimpinan dari KNEKS ini adalah Pak Presiden, Pak Jokowi. Saya hanya bagian dari manajemen eksekutif dari KNEKS yang sehari-hari menjalankan fungsi KNEKS. Kemudian KNEKS itu terdiri dari banyak anggota. Anggotanya itu salah satunya adalah Bank Indonesia, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga Kemenko Perekonomian, dan di mana OJK, BI itu memiliki perwakilan-perwakilan di daerah. Nah, memang sudah ada ide-ide untuk membuat semacam KNEKS
di tingkat daerah, mungkin namanya KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, tetapi payung hukumnya belum ada. Tentunya banyak hal, apalagi dengan ada pandemik tersebut. Sekarang ini kita sama-sama mengetahui alokasi anggaran itu harus dialokasikan ke hal-hal yang lebih ini. Namun jika ada daerah-daerah yang berinisiatif ingin membuat semacam komite tersebut, mungkin ada bupati atau wali kota yang serius ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, membentuk secara independen semacam komite ini. Kami di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah akan mensupport. Itu jawabannya. Dan kalau kerjasama dengan berbagai pihak termasuk universitas, alhamdulillah sampai saat hari ini selain dalam bentuk MOU, PKS kita sudah bekerjasama dengan hampir 100 universitas. Itu yang sudah kita lakukan adalah munculnya kerangka acuan minimal kurikulum prodi ekonomi syariah, di mana selama ini prodi ekonomi syariah itu belum memiliki satu minimal standarisasi, sehingga misalkan lulusan ekonomi syariah di daerah A dengan di daerah B itu berbeda-beda. CPL-nya pun baru kita sepakati bersama-sama di tahun lalu, kemudian kita turunkan ke dalam juga 10 mata kuliah inti. Kemudian 10 mata kuliah inti ini kita buatkan RPS-nya bersama-sama yang disepakati. Kemudian dari RPS itu kita sekarang sedang mengerjakan bersama tim ya, dan juga BI, disponsori oleh BI alhamdulillah, dan beberapa tim yang merupakan yang sudah MOU dan PKS dengan kita. Sekarang tiga buku sedang kita susun. Artinya mudah-mudahan nanti dan ini sudah kita PKS-kan dengan lebih dari 50 kampus. Mudah-mudahan Unisnu insya Allah yang berikutnya. Nah, dengan itu kita harapkan bisa menjadi suatu jembatan gitu. Seumpama lulusan Unisnu itu memiliki standar kompetensi yang sama dengan lulusan yang misalkan ada di Jakarta. Ada minimal kesamaannya. Tentunya setiap kampus ingin memiliki perbedaan, tapi di situ kami mencoba, dan itu kami akan lanjutkan ke prodi-prodi berikutnya. Nah, itu salah satu yang kami kerjakan. Sebenarnya cukup banyak, cuma waktu terbatas. Mungkin kalau Pak Wahidullah ada waktu, boleh berlayar ke website kami di www.kneks.go.id. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Hidayat. Kemudian ada 2 pertanyaan.